pemerintah sudah menyiapkan tuh beasiswa Karawang Cerdas. Jangan sampai ada anak usia sekolah yang putus sekolah, Pak. Ada beasiswa Karawang Cerdas. Insya Allah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, cerdas, berwawasan, luar biasa. Jumpa kembali dengan saya Dodo Jalal Abdul di podcast Pepesan Beken. Podcastnya Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang. Pendidikan pintu awal menuju kesuksesan. Berpendidikan itu keren. Oke, baiklah. Hari ini spesial ya. Kami hadir dari Dewan Pendidikan, ada Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan rekan-rekan di dalam rangka untuk berbincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, Bapak Dr. Andes Haji Asep Junaidi, MPD. Alhamdulillah telah hadir di sini. Terima kasih, Pak. Hanya dengan tinta kutulis pantun ini. Hanya dengan cinta kita bicarakan masalah pendidikan di sini. Terima kasih. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pembangunan pendidikan itu merupakan prioritas utama di dalam agenda pembangunan nasional, termasuk juga di daerah Kabupaten Karawang ini. Karena memang pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di berbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bahkan sampai bidang HAM dan keamanan. Nah ini, tapi tentunya dalam hal ini masih banyak, Pak, persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Di antaranya kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian jumlah guru terampil juga masih kurang. Biaya pendidikan, kemudian ketersediaan dana pendidikan yang masih kurang. Nah ini yang tentunya kita perlu anggaran pendidikan yang besarannya mungkin Kabupaten Karawang sudah 30% ya. Nah, secara keseluruhan ini bagaimana nanti di Karawang ini arah dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. Alhamdulillah hari ini hadir. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat terus, semangat terus, Pak. Siap. Sukses untuk membidangi program pendidikannya di Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. Ada beberapa hal tentunya, Pak, nanti kami hadir di sini untuk bertanya atau Bapak bisa menyampaikan yang kaitannya dengan masa pendidikan Kabupaten Karawang. Hal yang paling sebelum kita ke arah ini, ada beberapa hal. Kita beberapa hari ini banjir, Pak, ya. Banyak sekolah yang terendam, ya. Banyak yang beberapa hari ini ada yang tidak masuk sekolah karena memang sekolahnya terendam, ya. Kemudian juga yang juga ada kita di TV itu kaitan dengan masalah digemboknya salah satu sekolah yang ada kita. Tentunya ini mungkin ada di beberapa wilayah daerah kita yang memang masalah lahan sekolah juga. Mungkin nanti bisa disampaikan. Baik, pada kesempatan ini yang ingin barangkali bisa disampaikan oleh Bapak, bagaimana kondisi saat ini pendidikan di Kabupaten Karawang? Mangga. Terima kasih Pak Haji Dodo dari Dewan Pendidikan yang pada pagi hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan beserta jajarannya, hadir Pak Yono, Pak Jaam, Pak Isa, Pak Indah, dan sekaligus yang merangkap sebagai kameramen ya, soal PKBM utama nih Pak Heru ya. Ini konten kreator. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya ditemani oleh Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pak Cecep ya, yang bisa hadir pada kegiatan podcast yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang. Sekarang di tahun 2023 ya, insya Allah kita akan menuntaskan bangunan
yang berpotensi roboh di SD itu ya kurang lebih sekitar 300 ruang kelas ya. Insya Allah mungkin jadi selesailah gitu kan, kita menyelesaikan pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas yang berpotensi roboh ya. Nah, karena mekanisme penyelenggaraan rehab itu harus melibatkan pihak ketiga, artinya tidak bisa dilaksanakan dengan swakelola yang dibangun oleh tim panitia pembangunan sekolah ya. Nah, otomatis dari anggaran yang kita persiapkan untuk swakelola ternyata regulasinya tidak memungkinkan untuk swakelola, sehingga ruang-ruang kelas yang berpotensi roboh itu kita selesaikan menggunakan skala prioritas, yaitu prioritasnya sekolah yang kita perbaiki itu ada paling tidak berpotensi tidak roboh, yaitu atap ya. Atapnya itu alhamdulillah terselesaikan lah ya. Nah, cuma yang lainnya mungkin kita lihat berdasarkan kondisi kerusakan tersebut Pak. Jadi kalau teman-teman mungkin di lapangan gitu kan, kita menemukan bangunan sekolah itu baru selesai atapnya, misalnya kusennya belum diperbaiki, lantainya belum diperbaiki atau belum dicat, emang RAB-nya seperti itu. Jadi rancangan anggaran biayanya sampai dengan bangunan itu tidak roboh. Nah, insya Allah nanti tahun 2024, nah itu semua nanti akan kita percantik Pak, gitu kan. Artinya nanti 2024 itu mungkin sekolah ini sudah dicat, gitu, sudah ada kusen, ya, sudah ada pintu, sehingga layaklah dinyatakan sebagai sekolah untuk memenuhi persyaratan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Walaupun dengan kurikulum yang baru ini, gitu kan ya, itu pembelajaran tidak mutlak harus di ruang kelas. Pembelajaran bisa dilaksanakan di luar kelas, sehingga untuk menggali potensi-potensi yang ada di lingkungan sekolah. Itu dari segi infrastruktur pendidikan. Kalau menggugat lahan pendidikan ke dinas pendidikan itu salah. Kita ini sebagai pemanfaat, Pak. Iya. Pemanfaat lahan yang ada atau yang dikelola oleh aset daerah, Pak. Ya. Jadi harusnya yang prosedurnya itu harusnya ke aset daerah, Pak. Nah, nanti mungkin aset daerah minta pendapat ke kita, gitu kan. Nah, ini rata-rata mereka itu langsung ke dinas pendidikan. Kita sebagai pengguna ya. Layaknya seperti apa ya? Seperti kita rental mobil lah gitu Pak ya. Rental mobil kan ya. Nah, yang harus lengkap persyaratan itu yang punya mobilnya Pak. Kita hanya supir gitu kan ya. Nah, dinas pendidikan pemanfaat, tapi nggak apa-apa kita bantu Pak. Selama itu proses di pengadilan, dinas pendidikan tidak diam. Oke, dari sekian sekolah, lahan sekolah yang ada, paling kita udah tertib berapa persen Pak? Mungkin kita akan memiliki jumlah SD itu negeri itu sekitar 852 ya, yang mungkin baru 70%-an Pak yang sudah memiliki sertifikat, tapi sisanya saya yakin teman-teman kepala sekolah memiliki arsip tentang status lahan. Pak. Iya. Jadi insya Allah kalau nanti program pemerintah ada pensertifikatan lahan pendidikan ya, insya Allah kami dari dinas pendidikan menyiapkan data-data yang nanti akurat gitu, ketika itu ada proses pengajuan sertifikasi tanah. Oke, terima kasih itu kaitan dengan kondisi saat ini ya, tentang sesuatu sarana prasarana yang ada di pendidikan yang ada di Kabupaten Karawang. Dan selanjutnya barangkali kaitan dengan program pembangunan pendidikan Kabupaten Karawang, langkah strategis apa yang sedang dan akan dilaksanakan ya, untuk pendidikan di tahun 2023, tentunya juga kaitan dengan baik pendidikan formal maupun non formal. Ya, Pak. Jadi kami dari tahun 2020 mungkin sampai sekarang kita memiliki beberapa kebijakan Pak di bidang pendidikan ya. Artinya dari kondisi pendidikan Kabupaten Karawang ya, karena Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang itu mengelola pendidikan PAUD, SD dan SMP. Dan juga ada pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, misalnya ada pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, kita memiliki PKBM sebanyak 54 PKBM.
Nah, itu yang menangani pendidikan-pendidikan yang non formal, Pak. Di PKBM itu rata-rata memiliki pengelolaan pendidikan paket A, kemudian paket B, dan paket C ya. Nah, itu untuk pendidikan formal, non formal. Dan di pendidikan non formal itu kita memiliki satu program ya. Di samping nanti dia memiliki kompetensi sesuai dengan lulusannya, Pak. Artinya ya ijazah paket A, ijazah paket B, paket C ya. Nah, kita juga memberikan semacam program Karawang Cerdas untuk peningkatan kompetensi kecakapan hidup yang ada di pengelolaan pendidikan PKBM. Ini sudah berjalan, Pak, dari tahun 2020-an kalau nggak salah ya. Saya masuk ke sini sudah ada gitu kan ya. Jadi lulusan-lulusan paket A, paket B, paket C ini punya satu kecakapan hidup, Pak. Nanti tergantung dari kondisinya. Ada yang kecakapan hidupnya nyerpis AC gitu, Pak, nyerpis HP, kemudian juga menjahit. Dan saya sampaikan juga kepada masyarakat bahwa sekarang ini tidak ada perbedaan lah. Sekolah di pendidikan formal dan non formal sama. Kan? Artinya dari paket A ketika usianya memenuhi syarat bisa ke SMP. Dari paket B ketika dia usia memenuhi syarat bisa ke SLTA, SMA dan SMP. Sehingga saya menghimbau masyarakat jangan terlalu memaksakan masuk ke pendidikan formal. Karena di pendidikan non formal sekarang kualitas pembelajarannya sudah setara, Pak, dengan pendidikan formal ya. Kemudian yang SD ya, kita memiliki kurang lebih 852 SD negeri, Pak ya. Kemudian kalau SMP kita memiliki 98 SMP negeri, Pak. 98. Nah, semuanya kita kelola ketika berdasarkan kebijakan-kebijakan yang akan kita gunakan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan yang saya diamanatkan atau di sebagian melaksanakan kewenangan dari Bupati, Pak ya. Yaitu ada beberapa kebijakan kami Dinas Pendidikan bahwa pendidikan di Kabupaten Karawang itu yang pertama ya, itu kita mengenal ada prinsip keterjangkauan, Pak. Nah, artinya keterjangkauan di sini semua masyarakat ya Kabupaten Karawang itu harus bisa mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang dengan usianya, Pak. Kalau usia PAUD ya dia harus masuk ke PAUD, usia SD masuk ke SD, usia SMP masuk ke SMP ya. Karena di situ kami terapkan kebijakan keterjangkauan. Sehingga kami juga menghimbau gitu kan kepada teman-teman pengelola pendidikan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat gitu kan. Prinsip keterjangkauan itu harus betul-betul memang diterapkan gitu kan ya. Karena masyarakat Karawang itu bervariasi, Pak, dari segi kemampuan ekonominya. Itu harus terjangkau dari segi biaya, terjangkau dari segi jarak. Nah, makanya kami mengimbau kepada masyarakat silakan untuk mendirikan pendidikan yang memang bisa dikelola oleh masyarakat. Nah, kemudian prinsip yang kedua dari kebijakan itu yaitu bagaimana, Pak, kualitas pendidikan di Kabupaten Karawang itu harus merata. Kita memiliki 30 kecamatan. Nah, di 30 kecamatan itu baik pendidikan PAUD, SD dan SMP itu kualitasnya harus merata lah. Artinya ketika ada kualitas pendidikan di kecamatan A gitu kan sama dengan di kecamatan B, sehingga orang kecamatan A tidak perlu sekolah di kecamatan B karena kualitasnya nanti sama gitu kan. Nah, langkah apa yang kita dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk menyamakan kualitas? Nah, kita punya program yaitu peningkatan kompetensi GTK, guru dan tenaga kependidikan. Nah, itu yang memang ini kita harus betul-betul peningkatan kompetensi itu memang sudah masuk ke program Dinas Pendidikan itu dari segi pemerataan kualitas. Kemudian yang ketiga prinsipnya bahwa harus ada jaminan lah, Pak. Jaminan buat guru, buat tenaga kependidikan ya. Salah satunya misalnya kita memiliki program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau guru ASN saya kira udah masuk lah ya melalui BPJS. Nah, sementara teman-teman yang non ASN
Nah itu didanai asuransi ke BPJS Ketenagakerjaan oleh pemerintah daerah. Ini sudah berjalan. Berjalan. Ya. Nah kalau yang pendidikan PAUD saya kira itu kan pendidikan masyarakat Pak, sehingga menurut edaran Kementerian Pendidikan juga yang diikutsertakan BPJS itu tergantung kepada yang memberi tugasnya. Jadi kalau yang PAUD ini memang masih oleh pengelola pendidikan PAUD. Tapi kalau non ASN yang memang ditugaskan oleh pemerintah daerah, nah itu BPJS Ketenagakerjaannya emang dijamin oleh pemerintah daerah. Kalau dengan kaitan dengan guru yang terpencil, di daerah terpencil Pak? Di kaitan guru yang daerah terpencil, sebetulnya secara teori ya Kabupaten Karawang ini sudah tidak terpencil lagi Pak, gitu kan. Jadi karena semua satuan pendidikan yang di daerah itu sudah terjangkau. Tetapi kalau yang guru terpencil ini kita masih diberi dana Pak oleh insentif provinsi. Insentif. Provinsi ada Pak untuk terpencil. Ya. Mungkin sekarang tinggal sedikit Pak jumlahnya karena dari guru terpencil ini ada yang masuk ke CPNS, ada yang juga masuk juga ke P3K, ada juga yang mutasi Pak ke kota, gitu kan. Itu sudah otomatis akan putus bantuan keuangan dari tentang 46 orang depannya. Oke, barangkali dari teman-teman yang dari Dewan Pendidikan silakan, ada yang mau disampaikan? Ada sedikit Ya. Pak Kadis. Tentunya tadi sudah disampaikan bahwa prioritas ke depan memang kualitas itu akan menjadi prioritas, bagaimana kualitas layanan pendidikan ini. Nah, beberapa temuan kami ini kadang-kadang ada teman-teman yang ke lapangan dan sebagainya, itu masih ada beberapa yang nampaknya kesulitan, terutama terkait pembiayaan. Yang kita lihat misalnya ada sekolah-sekolah SMP itu satap. Nah, ini bagaimana Pak dengan satap-satap yang kelihatannya ada banyak yang siswanya saja sangat sedikit. Ya. Nah, mereka kesulitan pembiayaan, termasuk kan tidak ada guru tetapnya di situ, hanya kepala sekolahnya. Nah, ini gimana langkahnya Pak? Jadi untuk sekolah-sekolah yang katakannya ya menjadi milik pemerintah, dan kebetulan emang tadi Pak kita kan menerapkan keterjangkauan, nah sehingga pemerintah daerah gitu kan ya itu membuka apa yang kita sebut dengan sekolah satap. Nah dalam ini satap terus antara SD dan SMP disatukan lah gitu, disatukan satu lokasi. Memang itu kita dalam memenuhi keterjangkauan. Nah kemudian kaitan nanti dengan bagaimana supaya kualitasnya baik, kan tadi Pak kita memiliki satu program gitu kan, bagaimana untuk peningkatan mutu dan manajemen pendidikan. Di antaranya misalnya tadi Pak ada peningkatan kompetensi atau kapasitas ya, itu semuanya full didanai oleh APBD 2 ya. Kemudian juga untuk memotivasi itu juga ada kita kegiatan penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas ya. Kemudian kita juga memiliki kelompok kerja guru ya, KKG. Kita memiliki MGMP untuk SMP ya. Kemudian juga untuk yang PAUD-nya kita mengenal adanya Ormit ya. Nah, itu Ormit dan KKG, MGMP itu salah satu adalah organisasi yang membantu nanti pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi para guru-guru Pak. Dan semuanya saya kira kalau yang KKG, MGMP itu sudah didanai oleh APBD 2 Pak, insya Allah. Nah kalau Ormit ini baru kerjasama Pak, kita kerjasama gitu kan, karena Ormit ini gini, kita ada 3 Ormit Pak yang memang membidangi pendidikan PAUD Pak. Ada IGTKI, ada Ormit Tim Paudi, dan ada Ormit Batko Pak. Mereka kolaborasi dengan kita untuk bagaimana nanti peningkatan baik dari pengelolaan pendidikannya maupun dari tenaga-tenaga kependidikannya. Dan alhamdulillah pemerintah daerah untuk memotivasi gitu kan guru-guru supaya dia mau berkompetensi. Nah untuk guru yang non ASN tadi Pak ya. Nah untuk yang guru PAUD ya, itu kita sudah di atas 5.000 memberikan bantuan transport daerah. 400.000 per bulan ya. Kalau yang non ASN, nah itu kita variasi Pak, tergantung lamanya masa kerja, mulai dari 500.000 sampai dengan
1.250.000. Tetapi kita sudah berbicara Pak dengan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan wakil bupati. Nah, agar ini yang guru-guru non ASN ini, gitu kan ya, minimal lah mereka mendapatkan transport itu 2 juta Pak. Nah, tinggal nanti kita tekniknya seperti apa. Apakah 2 juta nanti setelah dia mendapat bantuan dari sekolah ya. Misalnya dia dapat bantuan dari sekolah misalnya baru 600.000 Pak ya. Nah, sementara dari pemerintah daerah untuk melengkapi 2 juta berarti pemerintah daerah harus memberikan transport 1.400.000. Jadi saya berharap nanti ke depan mudah-mudahan Ibu Bupati dan Wakil Bupati itu akan merealisasikan ya teman-teman guru yang non ASN ini minimal akan mendapatkan tambahan transport itu 2 juta rupiah Pak. Ya. Itu untuk memotivasi teman-teman guru yang tadi Pak di daerah-daerah yang masih honorer dengan transport hanya mungkin bertambah, dia juga akan bisa meningkatkan kompetensi. Satu hal lagi Pak, ini kadang-kadang agak kontroversi itu terkait dana partisipasi masyarakat. Nah, nih kadang-kadang kan komite itu dihadapkan pada situasi yang sulit Pak. Apakah ini termasuk pungutan, sumbangan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana rambu-rambu di Disdik terkait partisipasi dana-dana dari masyarakat itu? Terima kasih Pak Yono. Saya yakin Pak, pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten tidak akan mampu membereskan masalah pendidikan kaitan dengan pembiayaan operasional maupun dengan infrastruktur pendidikan. Sehingga kami ketika ketemu dengan teman-teman kepala sekolah gitu kan, saya tidak melarang mereka menggali partisipasi dari orang tua murid, tapi dengan catatan yang pertama ya tidak memaksa Pak, tidak memaksa orang tua itu harus nyumbang. Yang kedua, sumbangannya itu tidak terbatas Pak, tidak ada batas minimal gitu kan ya. Dan yang ketiga, tidak ada diskriminasi ketika orang tua tidak nyumbang. Jangan sampai yang tidak nyumbang nilainya dikebiri. Insya Allah. Dan yang terakhir Pak, ketika orang kepala sekolah bekerja sama dengan komite gitu kan, meminta sumbangan, dan sumbangan itu betul-betul harus dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Dan kepala sekolah, guru tidak boleh pegang uang. Uang itu harus disimpan di komite sekolah. Dan komite sekolah harus mempertanggungjawabkannya Pak. Ya. Kalau dia memang minta bantuannya pendirian kamar kecil ya kamar kecil yang dibangunnya gitu kan. Jangan nanti ketika minta dengan orang tua murid ingin bangun kamar kecil, kenyataannya dibangun misalnya hal yang lain itu tidak bisa. Insya Allah nanti akan terbebas lah dari saber pungli Pak. Karena yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan dia minta tadi, tidak terbatas, tidak diskriminasi, dan juga tadi uang itu betul-betul digunakan sesuai dengan peruntukan. Saya jamin lah tidak akan masuk ke ranah saber pungli Pak. Ya. Insya Allah, karena saya yakin tidak mungkin pemerintah pusat, daerah akan bisa menyelesaikan masalah pendidikan. Siap. Jadi partisipasi masyarakat tetap. Ya. Oke. Ada barangkali dari Pak Ketua. Ada 2 hal yang kita sampaikan di sini. Yang pertama, mohon penjelasan tentang perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kerawang. Sebab ketika kita bicara di provinsi, kebetulan saya hadir di sana, angka rata-rata lama sekolah untuk Kabupaten Kerawang ini ada di bawah garis merah, gitu ya. Jadi bagaimana perkembangan tentang rata-rata lama sekolah. Kemudian yang kedua, disingkat aja lah, karena di Dewan Pendidikan ini jadi tempat pengaduan dari masyarakat, kami beberapa kali mendapat pengaduan antaranya tentang seragam sekolah. Jadi banyak juga sekolah-sekolah ini yang kebanyakan seragamnya itu ya. Jadi seragam itulah ini segala macam gitu kan. Nah ini mungkin ada himbauan dari kepala dinas yang berkaitan dengan masalah pengadaan seragam sekolah. Saya kira 2 itu aja lah yang kita tambahkan.
Terima kasih Pak Ketua Dewan Pendidikan ya. Jadi betul Pak, Kabupaten Karawang rata-rata lama sekolahnya masih rendah, Pak. Baru 7,6. 7,6. Artinya masyarakat Karawang itu sekolahnya baru sampai SMP kelas 2, satu semester lah gitu ya. Nah, perlu kita ketahui bersama Pak, bahwa perhitungan rata-rata lama sekolah itu dihitungnya usia 25 tahun sampai dia meninggal. Gak ada batasan gitu Pak. Nah, sehingga kami ini Pak, karena kita masih punya permasalahan infrastruktur Pak. Mudah-mudahan infrastruktur pendidikan ini bisa selesai lah di tahun 2023. Nah, sehingga nanti untuk meningkatkan rata-rata sekolah ya, insya Allah nanti pemerintah daerah, Ibu Bupati udah setuju, Ibu Sarika Nurhadiana akan memberikan beasiswa Karawang Cerdas bagi usia di luar sekolah. Contoh misalnya usia yang dulu dia pernah mengenyam pendidikan SMP dan usianya sudah lewat dari 25 tahun, dan kita programkan dengan Karawang Cerdas semua masyarakat Karawang yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, kita sediakan nanti beasiswa Karawang Cerdas, dan itu mungkin nanti akan dikelola gitu kan ya, itu oleh PKBM Pak ya. Jadi nanti sifatnya beasiswa lah. Di dulu kan ada pengalaman Pak, ketika Unsika mau dinegerikan Pak, mungkin waktu zaman Pak Kadisnya Pak Ian, Ketua Dewan Pendidikan kan, itu kan kekurangan jumlah mahasiswa Pak. Nah, waktu itu pemerintah daerah memberikan beasiswa gitu kan kepada guru yang belum S1 Pak. Satu guru kalau nggak salah 5 juta ya, sampai selesai. Akhirnya terpenuhi itu. Unsika jumlah mahasiswa 5.000, karena hampir 3.000 lebih guru-guru yang belum S1 dikuliahkan oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang pun sudah terpikirkan oleh Bu Selika ya. Mengapa tidak dari awal? Karena tadi Pak, permasalahan infrastruktur pendidikan, kemudian juga kesejahteraan guru yang masih kurang untuk honorer, sehingga anggarannya ke situ dulu. Nah, insya Allah lah infrastruktur jalan yang dikelola PUPR mungkin sudah hampir selesai ya. Nanti uang pemerintah daerah nanti bisa untuk mendongkrak rata-rata sekolah dengan pemberian beasiswa. Misalnya gitu kan, 1 tahun 1 juta aja gitu kan ya, untuk nanti yang masyarakat Karawang yang sudah memiliki SMP tetapi belum memiliki ijazah SMA ya, insya Allah nanti itu akan didanai oleh pemerintah daerah. Tinggal nanti teman-teman dari Dewan Pendidikan bisa mensosialisasikan kepada para komite gitu kan ya, termasuk PKBM juga nih di bawah binaannya Pak Ketua nih, Pak Heru ya, sampaikan ke orang tua masyarakat atau ke masyarakat sekitarnya lah. Pemerintah daerah nanti insya Allah dalam rangka untuk meningkatkan rata-rata sekolah itu ada program beasiswa Karawang Cerdas untuk pendidikan yang sudah melewati usia yang seharusnya. Gitu Pak. Insya Allah mungkin bisa terrealisasi 2024. Dan saya berprinsip tadi Pak lah ya, bahwa tadi masyarakat Karawang ini tadi ya, rata-rata lama sekolahnya harus sampai dengan 12. Apalagi sekarang kita juga pemerintah daerah dengan beasiswa Karawang Cerdas ya, itu memberikan juga beasiswa kepada anak-anak yang di tingkat SLTA ya. Karena di situ harapan lama sekolah Kabupaten Karawang ini 12 tahun Pak. 12 tahun. Nah, pemerintah sudah menyiapkan tuh beasiswa Karawang Cerdas. Jangan sampai ada anak usia sekolah yang putus sekolah Pak. Ada beasiswa Karawang Cerdas. Insya Allah Pak Ketua dan Pendidikan, Karawang mungkin ya 5 tahun ke depan ya baru nikah Pak, karena yang dihitungnya nanti setelah usia 25. Jadi kalau sekarang kita punya lulusan 5 tahun ke depan itu belum bisa terhitung. Nah, kemudian 5 tahun ke belakang juga tidak terhitung Pak. Jadi 10 tahun nanti baru terhitung ketika dia usia 25 tahun. Gitu. Nah, cuma saya mungkin baru sekarang Karawang beraknya gitu kan. Memang dulu kita kan fokus pada wajib belajar 9 tahun. Insya Allah. Dan juga dulu kan Karawang infrastruktur jalannya
hampir rusak setiap pelosok. Sekarang kan sudah rata-rata selesai Pak. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita dari Kerawang mau ke Cilamaya, ke Pakis Jaya, ke Pangkalan sudah tidak lagi menemukan jalan yang bertanah gitu kan. Jadi semua sudah bercor gitu kan. Bercor, ya. Mungkin Insya Allah ditindaklanjuti kaitan dengan pertemuan dengan komite, kita akan rencana Pak ya. Iya. Pertemuan dengan komite harus sampai ke tingkat komite SD. SMP sebagian sudah di tingkat kabupaten. Oke. Ini alhamdulillah terima kasih Pak Kadis. ya, Ya, sehat selalu, Amin. semangat Amin. selalu, Amin. semoga sukses ya. Amin. Dan berkaitan dengan program pendidikan di Kabupaten Kerawang. Cukup sekian barangkali sementara podcast Pepesan Beken Dewan Pendidikan Kabupaten Kerawang ya, buah durian dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Buah durian dari Kerawang. Cukup sekian dan cukup berjuang para penggiat pendidikan Kabupaten Kerawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pendidikan cerdas, berwawasan luar biasa.